Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menebarkan ilmu itu adalah membuat artikel. Mari Bapak dan Ibu kita mulai dengan pemahaman tentang apa itu PTK, apa itu karya ilmiah, dan apa itu jurnal ilmiah. Jadi kalau kita cermati, PTK atau penelitian tindakan kelas itu adalah penelitian yang dilakukan dalam kelas untuk apa Bapak dan Ibu? Untuk memecahkan masalah-masalah yang kita temukan dalam pembelajaran. Dengan tujuan untuk apa? Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dari pembelajaran di kelas tersebut. Nah, pada kesempatan ini Bapak dan Ibu, ini asumsinya Bapak dan Ibu sudah punya PTK. Ya, jadi asumsinya Bapak dan Ibu sudah punya PTK. Dan sudah pernah melakukan atau membuat laporan PTK. Itu asumsinya. Mudah-mudahan semua sudah punya Bapak dan Ibu ya. Insya Oke. Allah punya. Nah, insya Allah punya. Nah, itu yang dimaksud dengan PTK Bapak dan Ibu. Ya. Nah, kemudian artikel ilmiah itu adalah tulisan yang memberikan informasi kepada pembaca tentang topik di mana topik ini didukung oleh data. Ya. Jadi data yang kita dapatkan, kemudian kita analisa, dan kita mendapatkan sesuatu. Nah, sesuatu itulah yang dibuat dalam artikel ilmiah. Nah, apa bedanya dengan jurnal ilmiah? Jurnal ilmiah itu adalah artikel atau informasi yang sudah Bapak Ibu dapatkan itu dipublishkan atau diterbitkan, di mana yang menerbitkannya itu adalah organisasi profesi ataupun institusi akademis. Itu adalah beda antara PTK, artikel ilmiah, dan jurnal ilmiah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kita pelan-pelan saja ini. Bapak dan Ibu semua, nah ini kurang jelas ini pakai kacamata akhirnya. Jadi seperti yang kita sudah pahami pada slide sebelumnya, jadi penelitian tindakan kelas ini merupakan penelitian yang punya karakteristik khusus. Nah, kenapa khusus dikatakan? Punya ciri khas. Salah satunya adalah mengenai variabelnya. Biasanya kita mengenal Bapak dan Ibu pada penelitian konvensional, itu ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Tetapi pada PTK, variabelnya ini kita sebut dengan variabel harapan dan variabel tindakan. Jadi ada yang diharapkan. Nah, untuk mendapatkan yang diharapkan itu, maka ada tindakan. Sehingga variabelnya ada dua, yaitu variabel harapan dan variabel tindakan. Artinya apa? Bila Bapak dan Ibu ingin membuat sebuah judul PTK, maka sekurang-kurangnya kita mempunyai 3 hal. Nah, seperti yang Bapak dan Ibu lihat pada tabel di sini, kita harus punya masalah atau permasalahan. Misalnya, pada contoh yang pertama kita lihat permasalahan yang kita hadapi di kelas itu adalah kurangnya kerjasama antar siswa. Nah, itu permasalahannya. Apa harapan yang kita harapkan dari masalah itu? Artinya kita mengharapkan nanti terdapat kerjasama antar siswa. Nah, berdasarkan diskusi, ya, berdasarkan literatur, dan berdasarkan observasi yang kita lakukan, maka salah satu pemecahan untuk mengurangi atau meningkatkan kerjasama antar siswa itu
kita bisa menggunakan collaborative learning. Nah, itu yang kita sebut dengan variabel tindakan. Misalnya lagi rendahnya minat belajar. Harapannya adalah minat belajar meningkat. Nah, berdasarkan apa yang sudah disebutkan tadi, salah satu tindakan yang bisa kita lakukan adalah pembelajaran di luar ruangan. Nah, demikian juga yang lain. Misalnya kalau kita lihat rendahnya karakter siswa. Kalau kita cermati akhir-akhir ini, Bapak dan Ibu, para siswa kita mengalami degradasi moral. Nah, kita melihat sekali itu. Ya, kalau dulu misalnya siswa melewati kita, melalui kita, permisi, minta izin. Nah, sekarang kalau kita lihat banyak dari siswa kita kalau lewat depan kita itu tidak minta izin atau lewat begitu saja. Itu salah satu karakter. Nah, variabel harapannya apa? Karakter meningkat. Nah, salah satu tindakan yang bisa kita lakukan dengan menggunakan Kafah Learning Model. Nah, kalau kita sudah mempunyai 3 hal ini, maka kita bisa membuat sebuah judul PTK. Ya, jadi pada judul PTK itu ada variabel harapan, ada variabel tindakan. Nah, ditambah dengan keterangannya. Misalnya kalau yang pertama, kira-kira apa judulnya, Pak? Pak, apa namanya tadi nih? Yang pertama, Pak, coba. Misalnya, ya, variabel harapannya terdapat kerjasama antar siswa. Tindakannya collaborative learning. Nah, kira-kira apa judulnya? Apa harapannya, Bapak dan Ibu? Harapannya adalah kerjasama antar siswa meningkat. Apa tindakannya? Ya? Menggunakan kolaboratif learning. Nah, menggunakan collaborative learning. Kata Ibu Siti ya. Bu Siti dari mana, Ibu? Dari Lombok. Oke, dari Lombok. Alhamdulillah. Lombok Tengah, Lombok Barat? Lombok Timur. Lombok Timur, ya. Nah, keren ya. Jadi, apa kira-kira judulnya, Bu Siti? Penggunaan mungkin kolaboratif learning untuk meningkatkan kerjasama antar siswa. Ya, benar. Jadi ada variabel harapannya, penggunaan kolaboratif learning untuk meningkatkan kerjasama antar siswa. Itu baru ada variabel tindakan, ada harapan. Nah, kalau dapat tambah keterangan, Ibu. Apa keterangannya? Apa ya kira-kira? Pak Said. Penggunaan kolaboratif learning untuk meningkatkan kerjasama antar siswa di mana? Misalnya di SDN 1 Ambendaya gitu. Ya, di SDN 1 Ambendaya. Ambendaya. Ya, kita beri aplaus Ibu Siti ini. Ya. Siti, keren. Ini baru Ambendaya kayaknya. Iya. Bisa langsung membuat judul PTK ya. Sekali dongnya. Nah, jadi begini Bapak dan Ibu. Nah, untuk satu judul PTK itu, maka harus ada variabel tindakannya, harus ada variabel harapannya, ya, ditambah dengan keterangan. Nah, untuk tata letaknya terserah, ya, yang penting dia menarik, ya, dan tidak terlalu kaku, ya, judulnya ini. Jadi bisa kita lihat kalau Bapak contohkan judul di bawah, Kafah Learning Model, ya, sebuah pembelajaran yang menyeluruh dalam meningkatkan karakter siswa pada mata pelajaran IPA misalnya. Nah, apa kalau judul yang seperti itu, Bu Siti, apa variabel harapannya? Bagian mana, Pak? Maaf. Ya, atau yang lain juga boleh. Kalau kita lihat judul yang di bawah kan Kafah Learning Model dalam meningkatkan karakter siswa pada mata pelajaran IPA. Apa variabel harapannya?
Meningkatkan karakter siswa menggunakan kafah Parabel learning harapannya model hanya meningkatkan karakter dari dari siswa. siswa. Ya, parabel tindakannya Menggunakan kafah learning ya, model. kafah learning model. Keterangannya Penggunaan pada mata pelajaran mata pelajaran IPA. Wah, keren ya. Udah luar biasa ini. Ya. Nah, itu kita membuat sebuah judul PTK Bapak dan Ibu. Nah, tapi pada materi kita kali ini Bapak mengasumsikan bahwa Bapak dan Ibu sekarang sudah memahami cara melakukan penelitian tindakan kelas ya, dan sudah punya laporannya. Ya, oke. Kita lanjut Bapak dan Ibu ya. Kita lanjut. Nah, sekarang coba lihat Bapak dan Ibu ya. Setelah kita itu berhasil menyelesaikan laporan penelitian tindakan kelas, nah harapannya adalah itu tidak sampai pada tahapan ini saja. Ya. Jadi sebagai seorang penulis, kita tidak ingin laporan itu menjadi bahan tumpukan saja di meja atau menjadi bahan tumpukan di perpustakaan. Apa langkah selanjutnya Bapak dan Ibu? Langkah selanjutnya adalah kita diharapkan mampu mendiseminasi. Apa itu mendiseminasi? Menyebarluaskan apa yang sudah kita dapatkan di laporan PTK kepada khalayak ramai. Nah, salah satu caranya adalah laporan PTK itu kita ubah, Bapak Ibu. Kita ubah menjadi karya ilmiah atau artikel ilmiah yang kita publiskan pada jurnal, baik pada skala nasional maupun pada skala internasional. Nah, kalau misalnya artikel kita ini sudah publish, Bapak dan Ibu, tentu akan menjadi kebanggaan pada diri kita sendiri. Dan kebanggaan di sekolah tempat kita mengajar. Ya, kenapa? Apalagi kalau misalnya artikel Bapak dan Ibu bisa diterbitkan, dipublishkan pada jurnal nasional terakreditasi SINTA. Dan lebih bangga lagi kalau bisa diterbitkan di jurnal internasional. Ya. Nah, yang utama kalau misalnya artikel itu dibaca oleh banyak orang, mampu menginspirasi orang berbuat baik dan menambah ilmu orang. Nah, ini akan menjadi amal jariah buat Bapak Ibu. Sebuah amalan yang kita dambakan. Nah, Bapak Ibu coba kita lihat. Kalau kita punya laporan PTK, ya, ini sistematika laporannya, ada cover, kemudian ada halaman pengesahan, ada kata pengantar. Bisa dilihat Bapak Ibu ya, nggak terlalu kecil ya. Kemudian daftar isi, daftar tabel, kemudian pendahuluan. Ya. Terus kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, penutup, dan yang terakhir di sini ada daftar pustaka. Nah, ini adalah sistematika laporan dari PTK. Nah, ini yang harus bisa kita ubah ke artikel ilmiah. Nah, jadi tahapan bab 1 pendahuluan bisa menjadi dasar atau masukan pada introduction atau pendahuluan di artikel, ya. Kemudian kajian pustaka, ada juga artikel yang meminta kajian pustaka. Ini dimasukkan di kajian literatur, dan metode penelitian menjadi metode, hasil dan pembahasan serta kesimpulan. Ini adalah cara kita merubah PTK ke format artikel. Jadi tidak semua yang ada di laporan itu
kita masukkan ke artikel, tetapi kita ambil intisarinya saja Bapak dan Ibu. Ya, jadi di artikel itu kalau kita lihat Bapak dan Ibu, itu ada introduction, kemudian atau pendahuluan, kemudian ada literatur. Ini sifatnya tentatif, ada jurnal yang meminta literatur, ada juga jurnal yang tidak meminta literatur. Ya, dari introduction biasanya langsung ke metode, ya, kemudian hasil dan pembahasan, dan berikut adalah kesimpulan. Jadi tidak banyak Bapak dan Ibu ya kalau kita ingin memasukkan atau merubah PTK menjadi karya ilmiah. Nah, kita perjelas di sini Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita ingin membuat artikel dari laporan PTK yang sudah kita buat, yang pertama, ya, judul yang ada di laporan itu bisa kita ubah Bapak Ibu, tapi tapi harus sama. Maksudnya itu diubah menjadi lebih aktual, unik, menarik, dan spesifik. Salah satu, kalau kita ingin mengecek judul, kita coba search di Google, ya, kita tulis judul kita. Kalau misalnya dalam 1, 2, 3 detik itu muncul banyak sekali judul yang berhubungan tentang itu, berarti judul kita sudah tidak menarik Bapak Ibu ya. Maka kita bisa ubah bentuk daripada judul itu, tapi tidak merubah arti dari judul yang ada di laporan kita. Ya. Perkaya referensi dari e-jurnal. Ya, artinya sebelum kita masuk ke metode, kan di situ ada introduction, ya, maka kita harus perkaya referensi-referensi yang berhubungan dengan variabel yang kita sudah tentukan tadi. Jadi kalau misalnya tadi ada pembelajaran kolaboratif, kemudian kerjasama antar siswa, nah itu adalah 2 variabel yang menjadi inti dari artikel kita. Maka kita harus memperkaya referensi dari e-jurnal tentang itu. Nah, itu akan memudahkan kita membuat introduction. Ya. Jadi, membuat artikel jurnal, kita bisa lihat tadi judul, kemudian identitas, nama, instansi, email, abstrak, atau intisari dari penelitian kita, keyword, kata kunci. Jadi kalau kata kunci itu adalah kalau misalnya orang membaca keyword kita, dia tertarik ya untuk melihat atau membaca artikel kita. Ya, pendahuluan, metode, hasil dan diskusi, kesimpulan dan referensi. Ya. Nah, sekarang coba kita bahas satu persatu Bapak dan Ibu. Ya. Nah, ada beberapa cara kita menyusun abstrak. Jadi abstrak itu sama dengan intisari dari penelitian. Ya. Jadi abstrak itu tidak semuanya kita masukkan Bapak dan Ibu. Yang kita masukkan hanya yang penting-pentingnya saja. Artinya apa? Bila pembaca membaca abstrak kita, itu sudah tergambar semua penelitian yang kita lakukan. Misalnya di sini cara yang pertama kita membuat abstrak itu ada tujuannya di awal. Ya. Jadi kalau kita pakai judul yang tadi, apa tujuannya? Jadi penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar siswa dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif. Ya, di SD berapa tadi Bu? Di SD. Nah, SDN 1 Mambendaya. Nah, SDN 1 Mambendaya. Mambendaya. Ya. Kemudian setelah tujuan, kita langsung menjelaskan metodenya. Nah, kalau ini salah satu contoh bukan PTK ini Bapak dan Ibu ya. Kalau metode di PTK itu kan menggunakan tahapan-tahapan yang kita sebut dengan perencanaan,
kemudian pelaksanaan, ya, direncanakan, kemudian dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, dievaluasi, ya, evaluasi, refleksi. Nah, kemudian kembali ke perencanaan lagi. Nah, itu yang kita sebut dengan metode atau siklus dalam penelitian tindakan kelas. Nah, jadi metodenya ini yang kita isi di penelitian tindakan kelas itu bahwa penelitian tindakan kelas dilakukan dengan tahapan-tahapan. Yang pertama merencanakan, ya, setelah direncanakan kemudian dilaksanakan. Ya, dilaksanakan tentu ada observasi, ya. Nah, apa yang dilaksanakan itu dievaluasi dan kemudian ada refleksinya. Nah, refleksi yang didapatkan itu direncanakan kembali, ya, dilakukan kembali. Nah, sampai kita mencapai indikator kinerja yang sudah kita tetapkan. Nah, setelah itu ada hasil atau temuan. Nah, hasil atau temuannya artinya apa? Setelah dilakukan penelitian tindakan kelas dengan 2 siklus, ternyata kerjasama meningkat. Nah, meningkatnya kerjasama ini dilakukan dengan pembelajaran kolaboratif. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa jelaskan karakteristik dari pembelajaran kolaboratif itu, ya, menjadi satu temuan bahwa kalau kita mengajar kolaboratif dengan karakteristik seperti ini, maka akan mampu meningkatkan kerjasama antar siswa dalam proses pembelajaran. Nah, ini model abstrak yang pertama, Bapak dan Ibu, ya. Kemudian ada juga diawali dengan latar belakang abstrak itu, ya. Habis latar belakang, kemudian metodenya dan hasil temuan. Nah, bedanya dengan tipe yang pertama tadi, ini awalnya adalah menyampaikan tujuan dari penelitian, sedangkan disampaikan latar belakangnya dulu. Nah, ini juga model yang lain, jadi ada objek riset, ya, kemudian ada problemnya, permasalahannya, kemudian ini ada metode untuk menjawab permasalahan dan hasil temuan dari penelitian yang Bapak dan Ibu sudah lakukan, ya. Nah, abstrak ini Bapak dan Ibu itu hanya 1 alinea, ya. Biasanya tidak lebih dari 250 sampai 300 kata. Dan kata kunci minimal 3 kata kunci, ya. Dan tidak hanya berupa kata, bisa berupa dua, misalnya ini kan pembelajaran 3x2 dengan 2x3 jam per minggu. Jadi 1 bagian kalimat, ya. Jadi tidak hanya berupa kata saja. Studi perbandingan dan hasil belajar. Nah, ini yang Bapak katakan tadi, ya. Isi artikel jurnal yang kita ubah, isi dari artikel jurnal untuk kita mengubah PTK yang sudah, laporan PTK yang sudah kita lakukan. Jadi ada 2 model, ya. Jadi model 1 awalnya pendahuluan, kemudian kajian literatur, kemudian metode, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Nah, itu model yang pertama, ya. Kemudian model yang kedua itu pendahuluan. Nah, kajian literaturnya tidak ada Bapak Ibu, ya, langsung ke metode. Hasil kemudian diskusi dan pembahasan. Jadi dipecah antara hasil dengan diskusi dan pembahasan, setelah itu kesimpulan. Nah, kelihatan bedanya Bapak dan Ibu, ya. Jadi kalau ini pakai kajian literatur, kalau ini tidak memakai kajian literatur, ya, dari introduction langsung ke metode. Nah, artikel yang sudah kita buat Bapak dan Ibu, sebaiknya kita sesuaikan dengan
jurnal yang akan kita tuju. Ya. Nah, setiap jurnal itu kan punya template-nya masing-masing. Ya, jadi susunlah artikel sesuai dengan template yang ada pada OJS yang dituju atau jurnal yang dituju. Online Journal System, ya. Tapi intinya Bapak Ibu, ya, intinya itu tentu ada judul awalnya, ya, nama yang membuat PTK-nya, kemudian lembaga dan email, ya. Setelah itu abstrak, setelah itu pendahuluan. Ini kita pakai model yang kedua ya Bapak Ibu. Jadi pendahuluan langsung ke metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, ini saja yang harus ada pada artikel ilmiah. Jadi tidak seperti pada laporan yang sangat banyak itu, ya. Jadi seperti Bapak katakan tadi, judul artikel itu harus unik, aktual dan spesifik, ya. Permasalahannya juga spesifik, bahasanya lugas dan jelas. Jadi tidak bertele-tele kalau kita membuat judul Bapak dan Ibu. Nah, ini salah satu bentuk dari bagian atas artikel yang kita buat, ya. Jadi ini judul daripada artikel kita. Jadi kalau tadi kita menggunakan judul peningkatan kerjasama siswa dengan menerapkan pembelajaran kooperatif, misalnya di SDN 1 Mataram. Nah, ini adalah judul. Nah, kemudian di bawah judul itu adalah nama penulis, ya, nama penulis. Jadi di sini ada Syahrial Ayub, misalnya Joni Rohmat, Ahmad Busairi, Dilan Suraya. Nah, indeks 1 dan 2 di atas penulis itu ini mengindikasikan afiliasi dari atau lembaga dari Bapak Ibu. Ya, misalnya Bu Hamsia. Bu Hamsia dari mana Ibu? SE ini Bu ya. Halo? Ibu? Oke. Nah, jadi kalau Bapak kan lembaganya adalah Science Education Doctoral Study Program, ya, Universitas Mataram, Mataram ITB Indonesia, ya. Jadi nama penulis, kemudian afiliasi atau instansi, kemudian alamat instansi dan email atau nomor HP, ya. Ini disebut dengan baris kepemilikan pada artikel ilmiah. Nah, kalau kita ingin membuat pendahuluan Bapak Ibu, jadi itu adalah abstrak terus pendahuluan. Pendahuluan itu berisi latar belakang masalah. Ya, apa yang menjadi latar belakang dari permasalahan yang akan kita pecahkan. Jadi kalau tadi kita punya masalah kerjasama antar siswanya kurang pada proses pembelajaran, itu masalahnya. Nah, kita lihat apa yang mendasari atau yang melatar belakangi permasalahan itu terjadi. Ya. Nah, itu kita uraikan pada pendahuluan. Nah, setelah itu baru kita dapatkan tujuannya. Ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan kerjasama antar siswa bila siswa itu melakukan pembelajaran di dalam kelas. Untuk menambah kekuatan daripada pendahuluan kita, maka kita sebaiknya mencari penelitian yang relevan yang berkaitan dengan judul yang kita pilih. Ya, jadi penelitian tentang kerjasama antar siswa dan pembelajaran kooperatif, ya, tinjauan teori. Nah, inilah yang harus ada pada pendahuluan Bapak dan Ibu, dan bentuknya itu adalah seperti segitiga terbalik, ya, dari umum ke khusus. Nah, jangan terlalu umum pula, ya, umum ke khusus.
hal yang umum ke hal yang khusus, menukik pada permasalahan yang akan kita pecahkan. Nah, jadi pendahuluan atau introduction ya berisi tentang tujuan penelitian yang dirumuskan dan disajikan dengan memadai, ya. Jadi penjelasannya dari umum ke khusus, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, introduction, chemistry is an important subject in daily life because every substance. Jadi artinya kimia adalah salah satu mata pelajaran yang penting dalam kehidupan, ya, karena ya setiap materi atau objek semuanya berhubungan dengan proses kimia. Nah, ini merupakan kalimat utamanya. Nah, kemudian dijelaskan ya, berdasarkan literatur dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan tentang. Nah, metode, jadi kalau ini research and group pretest post-test, berarti ini penelitian eksperimen Bapak dan Ibu contohnya. Tapi kalau pada PTK tentu kita menggunakan siklus, ya. Di mana untuk setiap siklus ada proses perencanaan, ya, kemudian pelaksanaan, observasi, evaluasi, dan refleksi, ya. Nah, kapan siklusnya berakhir? Siklus akan berakhir apabila sudah mencapai indikator kinerja yang kita sudah tetapkan. Nah, hasil pembahasan, hasil yang kita paparkan di artikel itu adalah hasil per siklus, ya. Jadi siklus pertama bagaimana hasilnya, siklus kedua bagaimana, siklus ketiga bagaimana, kalau 3 siklus, ya. Dan peningkatan dari apa yang menjadi objek dari penelitian kita. Sebenarnya kalau penelitian tindakan kelas itu tidak memerlukan statistik yang sulit, ya. Paling hanya menggunakan rata-rata, ya, persentase, ya. Dan paling banter kalau kita ingin melihatkan peningkatan pakai uji N-gain, itu boleh. Jadi tidak menggunakan seperti uji T, ya, uji homogenitas, ya, uji ANOVA dan sebagainya. Itu adalah penelitian-penelitian selain penelitian tindakan kelas. Jadi hanya menggunakan statistik yang sederhana saja. Hanya prosentasenya, jadi prosentase di siklus pertama berapa, prosentase di siklus kedua berapa, prosentase di siklus ketiga itu berapa. Nah, demikian juga rata-rata, ya, rata-rata dari kerjasama atau angket kerjasama yang kita sebarkan. Nah, itu kita rata-ratain, kita lihat per siklus, ya, apakah terjadi peningkatan apa tidak. Dan dia akan berhenti setelah indikator yang kita tetapkan itu tercapai. Nah, penutup tentu ini adalah kesimpulan dan saran. Artinya kesimpulan yang kita dapatkan itu harus menjawab permasalahan yang sudah kita temukan di awal tadi, ya. Dan juga menjawab dari tujuan penelitiannya. Jadi kesimpulan penelitian tentu disajikan dengan singkat pada bagian kesimpulan, dan saran itu sebaiknya diharapkan kepada guru, kepada siswa, dan kepada institusi sekolah kita. Nah, penutup tentu merupakan ucapan terima kasih kepada instansi atau pihak-pihak yang telah memberikan bantuan penelitian dan sebagainya. Nah, ini perlu juga, tetapi ini sifatnya kadang bisa ditulis dan juga ada kadang jurnal yang tidak memerlukan ucapan terima kasih, ya. Nah, untuk daftar pustaka Bapak dan Ibu, ya, ini ada beberapa aturan yang perlu kita cermati. Yang pertama, referensi dalam artikel harus menyebutkan nama belakang dan tahun. Kemudian jika kita mengutip dari beberapa penulis,
itu harus diurutkan berdasarkan referensi terbaru. Jika kita mengutip artikel yang ditulis oleh dua penulis, maka semua penulis harus kita kutip. Ya. Nah, ini kita membutuhkan aturan-aturan kalau kita ingin membuat referensi atau daftar pustaka. Nah, untuk di setiap jurnal itu ada panduannya. Ya, jadi artinya kalau kita ingin submit di satu jurnal, maka kita baca dulu panduan di jurnal yang bersangkutan. Ya. Nah, ini juga Bapak ingin sedikit memperlihatkan cara kita membuat tabel di jurnal. Jadi kalau tabel yang biasa kita buat ini seperti ini ya, pakai garis semuanya. Jadi kalau tabel yang di jurnal itu seperti yang di bawah Bapak Ibu ya. Ini yang biasa diharapkan kalau kita menulis di artikel di jurnal. Kemudian untuk gambar ya sebaiknya lebih simple ya, tidak rumit seperti yang tanda silang ini. Jadi ini sudah ada angkanya 80%, di bawah juga ada. Nah, ini mungkin lebih jelas ya, menarik. Kemudian diberi warna yang berbeda, tidak pakai kotak ya, keterangan gambar tidak boleh di